Oh iya, jangan lupa opening, oke? Sahabat KKI. Oke, teman tampan. Serius pakai Sekarang kita teman-teman? ya apa maneh? Ya wis lah, terserah awakmu lah. Menurutmu apa emangnya? Nggak ono pandangan apa-apa sih. Udah lah, nggak apa-apa Enggak lah. duwe Nggak, aku manut aja. taek. Oke, teman-teman, sekarang kita bersama apa celanmu, Cuk? Asis saya. Serah lah. Oke, teman-teman, kita bersama Asis, Iyalah, asik seorang kan. Kan kita ada 3 Arif seorang kan di grup. Jadi iya. kita harus punya ciri lah. Harus punya identitas. Oh, siap, siap, siap. Kita bersama Asis sekarang lagi di Poland. Anda di Poland ngapain, Bapak Asis? Ya, biasa Pak, gembel. Cari nafkah Hmm, buat sesuap hmm. nasi. Oh gitu. Nggak, ini Well, udah mulai serius atau gimana sih ini jawabnya? santai, santai lah. Anda, Di di anyway, gembel Poland. Anda tinggal di apartemen ya, gembel Anda itu. Ya, ini udah termasuk gembel sih Pak di sini. Ya Pak, di Poland udah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun sih. Kesini tuh tahun 2016. Hmm, Pertama hmm, hmm. kali ke Polandia itu tahun Hmm, 2016. hmm. Tujuannya kan kuliah waktu itu. Cuman kuliahnya nggak Oke. di Polandia aja sih. Setahun pertama kuliah di Polandia. Hmm, Terus selesai tahun pertama, aku hmm. pindah ke Jerman, ke Berlin untuk magang waktu itu, Wah. untuk summer internship selama 3 bulan di salah satu perusahaan di Berlin. Terus selesai Hmm, magang, lanjutin kuliah, tapi nggak balik ke Polandia, lanjutin kuliahnya ke Spanyol selama 1 tahun hmm, juga. Jadi tahun hmm. kedua dihabiskan di Spanyol, terus selesai kuliah di Spanyol, balik ke Polandia untuk nyelesain tesis sih waktu itu. Jadi ngerjain tesisnya di Spanyol, terus sidang tesis dan sebagainya di Polandia, lulus, kerja, eh, jadi babu, jadi budak kapitalis, sampai sekarang. Oke. Mantap Itu kali. Pak. Anda tuh kuliah di Poland, tapi Hah? nyari referensi atau hidayah itu sampai jauh ke Spanyol ya? Jadi itu program Erasmus ya, Erasmus pertukaran pelajar untuk. Jadi program Erasmus itu sebenarnya banyak, banyak banget. Ini salah satunya pertukaran pelajar untuk mahasiswa antar mahasiswa sesama universitas di Eropa. Jadi kayak misalnya contohnya, aku kan waktu itu mahasiswa universitas di Polandia. Terus aku ikut Hmm, Erasmus untuk pertukaran pelajar di seluruh universitas di Eropa. Jadi tinggal milih gitu, tergantung tergantung hmm, partnernya. Waktu itu kampusku punya partner universitas salah satunya di Spanyol itu. Nah, waktu itu hmm. pertimbangannya untuk memilih Spanyol adalah ini sih, Karena adalah cuacanya. Cuacanya karena tahu sendiri kan, kenapa? kita dari Indonesia, cuacanya kan cerah ya, panas, terus di Polandia Ah, itu dingin. Winternya hmm. aja waktu itu pertama kali winter aku ngerasain suhu minus 15 derajat Celcius kan. Jadi Wow. pertimbangannya waktu itu adalah pengen ngerasain cuaca yang panas lagi. Jadi memutuskan untuk ke Spanyol dan ya Ah, sedikit apes lah ya waktu itu. Kebetulan kan aku di Barcelona ya, tapi nggak di hmm, pusat kotanya, tapi di kayak pinggiran kota gitu, yang hmm. kebetulan itu lokasinya di bukit dan itu dingin. Jadi kesalahan kesalahannya adalah nggak riset. Maksudnya nggak riset itu waktu itu aku nggak cari tahu sih, cari tahu kampusku yang di Spanyol itu gimana lokasinya, cuacanya dan sebagainya. Yang Oh, yang ada di pikiran waktu itu udahlah Spanyol, ini kayaknya asik nih, apa panas gitu. Ya udahlah pilih aja. Ah ternyata sedikit zong, tapi nggak apa-apa lah, asik-asik di Barcelona juga menyenangkan. yang menyenangkan di Barcelona apa? Banyak sih Pak. Eh, yang paling Salah. yang paling ini sih yang paling aku suka ya dari Hmm. Barcelona. Spanyol secara keseluruhan itu orangnya ramah. Kalau dibandingin sama negara Eropa lainnya ya, khususnya Eropa Barat sama Eropa Timur kayak kayak Polandia, Jerman gitu, orang Spanyol Ah. lebih ramah. Oh Bahkan ya? ya bahkan bisa dibilang hampir mirip lah sama orang Indonesia yang kita kan suka ya kalau ketemu orang bercanda, ketemu orang Hmm. bilang hai selamat pagi gitu.
Sama di Spanyol juga gitu, orang tuh murah senyum, terus Hmm. kita ketemu orang di jalan yang kita nggak kenal, ngobrol atau saling bertatap, bukan Ya, bertatap mata. makan ya. Maksudnya saling ngobrol itu udah wajar. Tapi kalau misalnya di negara Eropa lainnya kayak di Polandia dan Jerman ya, aku ngebandinginnya Hmm. Polandia sama Jerman karena pernah tinggal di sana, itu nggak wajar. Jarang sih orang sini kita ketemu orang yang kita nggak kenal di jalan terus kita saling nyapa, saling ngobrol itu Hmm. nggak pernah deh kayaknya. Tapi kalau di Spanyol itu ada kemungkinan terjadi karena orangnya ramah. Terus Oh ya. selain itu cuacanya sih yang enak. Hmm. Terus Spanyol juga negara wisata ya, jadi banyak kota-kota wisata yang udah pasti rame banget sama turis kayak Barcelona, Madrid, terus Valencia gitu-gitu. Enak sih, Hmm. enak-enak. Itu sih, padahal dulu pertimbanganku untuk memilih Spanyol itu hanya karena cuaca, karena pengen ngerasain yang anget dan nggak ada referensi kayak budaya orangnya ramah apa nggak ada sih. Itu gua ngerasa. Pokoknya cari ya. Kenapa? Cari kehangatan ya di sana ya. Iya, lebih nyari cuaca yang hangat aja sih. Jadi nggak ada ekspektasi orangnya ramah dan sebagainya. Tuh. Hmm. Berarti pas pas sampai di sana pertama kali nginjakan kaki di tanah Eropa itu ngelihat culture-nya itu kaget nggak sih? Beda banget sama Indonesia nggak sih? Udah otomatis beda ya. Kaget banget. Biasa lah ya awal-awal di Eropa kan. Ya anak Terus kampung yang nggak pernah keluar negeri gitu kan. Jadi hmm. norak. Dulu norak. Noraknya tuh, Soalnya gimana? Cara cara jadi noraknya ngadepinnya tuh, gimana? kenapa? Terus cara ngadepinnya gimana? Adaptasinya terus Jadi gue gimana? cerita noraknya dulu ya. Oke. Noraknya tuh semuanya tuh difoto karena emang dulu kan secara pribadi kalau aku kan seneng sama bangunan Eropa ya, kayak misalnya Hmm. arsitekturnya, Dari terus banget gitu bangunannya ya. klasik, tata ruangnya dan Hmm. sebagainya gitu. Tata ruang kota maksudnya. Jadi hampir semua sudut kota itu yang menurutku bagus tuh gue foto. Hmm. Gue nggak konsisten ya bilang aku, bilang gue. Ya udahlah. Let it flow, let it Ya, flow. jadi di foto tuh sampai tempat sampah pun foto. Ini jujur Oh, nih iya. pengalaman. Iya, saking noraknya. Oh, Norak sih, norak. oh. Ya biasa lah ya kan ekspektasi tinggi gitu pertama kali. Berapa gitu. Terus Dari media. kalau menghadapi culture shock itu kaget sih awal-awal kaget karena misalnya nih kita kalau misalnya di Indonesia dulu kan ngobrol atau misalnya nongkrong sama teman kan paling ya ngopi ngeteh gitu kan. Kalau di sini kan udah pasti bir, wine dan Oh, alkohol dan nah. sejenisnya gitu ya. Awal-awalnya sih kaget gitu. Terus Uh-uh. culture shock lainnya adalah ini kebiasaan orang sini yang itu yang tadi gue bilang nggak ramah. Kalau di Indonesia kan kita biasa ketemu orang senyum, terus kayak nanya Uh, kabar basa-basi. Di sini kan nggak. Orang itu uh. ya udah cenderung cenderung cuek aja, nggak peduli sama orang lain. Jadi itu juga Oh. salah satu bagian culture shock sih. Terus dari Mm-mm. segi perlakuan ya, dari segi Gimana? perlakuan, rasisme dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi karena jujur sampai saat ini sih alhamdulillah gue nggak pernah punya pengalaman rasis atau dirasisin Mm-mm. orang lokal, orang sini, Polandia, Mm. Jerman atau manapun nggak pernah. Tapi Mm. banyak sih teman-teman lainnya, teman-teman yang gue tahu ceritanya dirasisin Mm. lah, yang pakai hijabnya dilepas secara paksa, bahkan ada yang diludahin dan sebagainya. Oh ya? Ada. Tapi gue sendiri nggak pernah sih, alhamdulillah, gue nggak pernah. Uh. Terus makanan juga sih, gue yang paling kangen sih waktu itu makanan ya, gue suka pedas, ada Oh, sambel, terus gue oke. makan selalu sama kerupuk dan sebagainya, di sini nggak ada. Terus itu Kalau awal-awal sih culture shock-nya kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya udah biasa. Terus hmm. ngomongin kenorakan lagi juga, kalau sekarang udah nggak senorak dulu lah ya, udah nggak foto sana sini sudut kota difotoin gitu. Kalau dulu itu, terus jalan-jalan juga dulu semangat banget buat jalan-jalan keluar Polandia, ke negara Eropa lainnya gitu. Kalau sekarang Hmm. udahlah paling juga sama aja. Jadi udahlah di rumah Oh, aja. Paling oh sama ya? aja. Kalau dulu ya ini ya effort ya, maksudnya jalan sendirian,
terus nggak tahu Oh, siapa-siapa. Itu seneng. Kalau sekarang jalan sendiri, males lah, nggak ada temennya. Gitu. Beda lah. Kalau sekarang udah, ya udahlah, paling interest ketemu aja. udah kurang berarti ya. Interestnya udah berkurang berarti. Karena Interest. Ya. udah tahu, oh ternyata kayak gini, ntar Mm-mm. kayak gini juga sih. Iya, Kayak gitu. karena udah ketemu ekspektasi yang tadi. Begitu awal masuk ke Eropa kan ekspektasinya macam-macam tuh. Eropa itu Mm-mm. A, B, C, D. Ekspektasinya tuh Mm. udah terpenuhi. Jadi ya udahlah sama aja. Paling kalau misalnya mau jalan-jalan ke misal nih Berlin, Mm-mm. ya udah kayak gini. Kalau misalnya mau jalan ke kota yang lain, misalnya ke Hamburg atau ke Amsterdam atau ke Paris, alah paling ya Mm-mm. gitu-gitu aja. Konsep kotanya paling ada Old Town, terus ada inilah tradisional pasar tradisional atau apapun. Ya sama Mm. aja sih. Emang kalau awal-awal dulu ya, wow, excited gitu. Sekarang enggak, udah biasa. Oh, berarti orang-orang di sana tuh kayak suka barang-barang antik ya? Ah, kurang tahu sih ya, Yip ya, suka enggaknya barang antik. Cuman kalau kayak cagar budaya, misalnya kayak bangunan gitu emang dirawat. Ada, setahu gue ada Hmm. peraturannya sih. Ada peraturan pemerintah yang memang harus ngerawat bangunan-bangunan tua, Hmm. bangunan-bangunan bersejarah misalnya, ataupun kalau misalnya kita lihat di foto ataupun di video, Mm-mm. apartemen-apartemen di Eropa kan bangunan luarnya tuh klasik ya, yang bergaya Hmm. gotik atau bergaya apapun itu, tapi dalamnya tuh Mm-mm. dalamnya tuh nggak tradisional, tapi modern. Nah, gue Oh, pernah diceritain temen gue yang sekolah jurusan arsitektur, emang katanya kalau misalnya mau merenovasi bangunan itu ada peraturan dari pemerintah yang harus menjaga bangunan luarnya atau istilahnya dibiarkan seperti itu, tapi bangunan oke. dalamnya mau direnovasi semodern apapun nggak apa-apa, tapi bangunan luarnya itu harus tetap dijaga, dilestarikan. Setahu Oh, gue sih gitu. Gue nggak begitu paham oh, ya. oke, oke, oke. Hmm. Yang penting penampakan luarnya beautiful, tapi dalamnya lebih dari beautiful ya. Iya, kayaknya mereka mau menjaga orisinalitas ya, mau menjaga keaslian bangunan itu karena ya bangunannya udah lama, dibangunnya kan dari beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Oh. Hmm, Oke. tapi dari masing-masing negara gitu karakter orangnya berbeda nggak sih? Beda sih karakter orangnya. Tapi ada beberapa negara yang memiliki karakter sama. Mm-mm. Berdasarkan pengalaman gue nih, Mm-mm. pengalaman gue jalan-jalan ya, bukan tinggal. Kalau tinggal kan gue cuma pernah tinggal di beberapa negara doang. Mm-mm. Berdasarkan pengalaman jalan-jalan sama teman-teman gue waktu dulu Erasmus di Spanyol itu, hampir Mm-mm. punya teman dari banyak negara Eropa. Mm-mm. Karakter orangnya itu beda berdasarkan geografis sih kalau menurut analisis gue ya. Misalnya Eropa Selatan yang iklimnya Mm-mm. cenderung hangat dan panas kayak Italia, Spanyol, Portugal, Yunani gitu, orang-orangnya lebih ramah. Mm-mm. Orang-orangnya lebih ramah, Oke. lebih senyum. Mungkin karena mereka terbiasa hidup ini ya, maksudnya cuacanya panas kayak di Indonesia, cuacanya enak jadi hidup happy-happy aja gitu. Terus kalau Mm-mm. misalnya Eropa Utara ataupun Eropa Barat dan Timur yang mana semakin ke utara kan semakin dingin tuh. Kayak orang Mm-mm. ini Scandinavian countries, misalnya kayak Sweden gitu, atau Polandia, atau Jerman tuh orang-orangnya nggak seramah Oh ya? orang-orang di Eropa Selatan. Iya sih, itu gue ngalamin sendiri sih, nggak seramah itu. Mungkin juga karena Mm-mm. mereka kan udara dingin ya, udara dingin tuh Mm-mm. ngapa-ngapain tuh nggak enak, di luar juga nggak pengen lama-lama, jadi pengennya kayak udahlah segera Diam selesai di rumah. urusan di rumah, di luar, segera balik ke Mm-mm. rumah, menghangatkan diri Mm. pakai selimut gitu. Beda kan sama Oh, orang Eropa Selatan yang ke pantai, berjemur, suasananya cerah, anget gitu. Jadi mereka happy-happy aja. Ini opini pribadi sih. Jadi berdasarkan pengalaman, nggak tahu kalau mungkin orang lain punya punya pendapat yang beda. hmm. Bedanya itu. Tapi Poland termasuk Eropa Utara apa yang Selatan? Polandia itu Sebenarnya. sebenarnya secara geografis sih masuk Eropa Timur ya, tapi orang-orangnya dan negaranya sendiri itu mengklaim mereka masuk Eropa Tengah. Kenapa? Masuknya Eropa Oh, Tengah, tapi sebenarnya secara geografis sih kalau menurut gue itu masuk Eropa Timur ya.
bareng sama Hmm. satu area sama Ukraine, terus Ceko, Hungaria, Hmm. eh, itu deh kayaknya di Eropa Timur, iya gitu. Tapi orang-orangnya sendiri dan negaranya sendiri sih mengklaim mereka termasuk Eropa Tengah, karena mereka nggak mau dibilang Eropa Timur yang notabene Kenapa? itu identik dengan komunis. Dulunya kan cerita Oh, itu sejarahnya. Ya, oh gitu. terserahlah. Berarti kalau apa pride-nya di Eropa Pusat tuh lebih tinggi ya daripada Timur kayaknya. Apanya? Pride-nya. Pride-nya itu Eropa Barat sih kayaknya lebih inilah Yang ya, tinggi lebih kayak Barat. lebih bangga gitu. Ah, gue dari Eropa Barat nih gitu. UK gitu, terus Belanda, Jerman gitu. Ya, Hmm. semua kembali lagi persepsi Hmm. masing-masing ya, cuman berdasarkan sejarah dan juga stereotype ataupun image orang-orangnya, setahu gue emang orang Eropa Barat emang lebih merasa tinggi lah ya, maksudnya tinggi bukan berarti sombong, nggak, cuman kayak lebih maju negaranya, terus jadi kayak yang lo Oh, bilang tadi, kayak oke. merasa pride gitu aja sih, merasa bangga gitu. Hmm. Oke, berarti kalau misal ke Jakarta rata-rata anak Jaksel gitu ya. Ya, kayaknya anak-anak gaul Jakarta Selatan gitu, yang ngomongnya Yang literally gitu, lo gitu. masuk di Jaksel otomatis pride tinggi banget gitu loh. Nah, kayak, ya gitulah, yang literally gue tuh definitely gitu. Gak bisa. Ya gitulah, kurang lebih sama. Oh, tapi kalau dari jarak Poland ke Jerman, terus habis itu Jerman ke Spanyol, jaraknya lumayan jauh. Hitungan per berapa sih kalau misal jalur darat kayak gitu? Kalau Polandia sama Jerman kan bersebelahan ya, Yip, ya. Jadi kayak negara tetangga gitu. Oh, Pak. Tergantung, kalau Oh, misalnya kita tinggalnya di Polandia sebelah barat yang berbatasan dengan Jerman, ya deket. Kalau kalau jalur darat, kayak misalnya gue di Warsaw, di capital city, itu yang lokasinya agak di sebelah timur, bukan Polandia Tengah, tapi agak sebelah timur, itu ke Berlin. Berlin itu mhm. lokasinya Jerman Timur, jadi kayak dari Polandia Timur ke Jerman Timur itu ya makan waktu kira-kira 7 sampai 8 jam. Kalau dari Polandia ke Spanyol Shit. lewat jalur darat, itu lewat Oke. sebentar, Polandia ke Jerman tadi itu yang 7 jam itu lewat jalur Heeh. darat naik bis yang kecepatannya itu rata-rata ya, jadi nggak pelan dan nggak cepat, nggak kayak bis Hmm. berkencono kita yang ada di Jawa Timur itu nggak. Ya, Jadi itu nggak rata-rata lah bakal ya. mikir. Ya, kalau misalnya driving sendiri sih kayaknya kurang lah dari 7 atau 8 jam, paling 5 jam bisa lah kalau misalnya driving sendiri dengan kecepatan yang nggak sepelan bus ya. Hmm. Tuh, terus kalau dari Polandia ke Spanyol, gue nggak pernah Spanyol. naik jalur darat, jadi nggak tahu. Dan itu jauh, Oh. Polandia Spanyol kalau misalnya jalur darat kan jauh tuh, harus nyebrang, harus ngelewatin Jerman yang segede itu, terus belum lagi Perancis dan Swiss. Hmm. Nggak pernah. Terus kapan hari apa naik naik apa pesawat? Pesawat biasanya. Lewat Kalau jalur. pesawat 1 jam doang. Sejam sampai 2 jam. Tergantung Oh. maskapai. Kalau misalnya langsung paling sejam. Kalau misalnya harus transit dulu, paling sejam Mhm. setengah. Transitnya pun juga nggak lama, kan Eropa juga nggak gede ya. Paling transit 30 menit atau sejam. Itu Hmm. capek sih transit selama itu. Itu nggak lama sih, itu bentar ya. Sebentar itu tuh. Capek sih. Yang capek nunggu ya kak ya, nggak ada kepastian Capek di situ ya. lari-larinya, Pak. Karena itu dikit banget sih waktu buat transit. Tapi ya itu Oh. beda-beda beda maskapai. Tapi normalnya 1 sampai 2 jam lah. Hmm. Gitu ya. Dan dari apa kan udah sempet ke apa ke Jerman berapa bulan 3 bulan, terus ke Spanyol 3 bulan doang. Ada nggak Setahun. hal-hal yang unik di sana? Ah, apa ya? Unik ya. M- Mungkin kayak orang-orangnya ya udahlah bodo amat sama yang lain kayak gitu. Mungkin ada orang yang kissing di tengah jalan mungkin lo ya yang unik dari yang beda di Indonesia gitu. Atau mungkin ada bangunannya, wah ini kayaknya menarik sih beda sama yang lain kayak gitu. Oke, dari segi bangunan dulu kali ya. Kalau Hmm. dari segi bangunan, kita bandingin antara Polandia sama Jerman itu Hmm. sama. Jujur sama. Dari segi bangunan, arsitekturnya sama.
Heeh. Kurang lebih ya, kalau Polandia sebelah timur kayak Warsaw ini, Mhm. bangunannya masih kurang lebih banyak dipengaruhi sama arsitektur komunis. Tapi kalau misalnya Polandia sebelah barat, yang dekat sama Mhm. Jerman itu bangunannya sama sih menurutku sama. Tapi kalau kita bandingin Polandia dan Jerman dengan Spanyol itu dari segi bangunan beda. Eropa Selatan itu bangunannya gayanya tidak segotik, arsitekturnya itu tidak segotik Eropa Eropa Timur, Barat atau Utara ya. Jadi Eropa Selatan tuh lebih uh, kayak Latin ya kalau menurutku. Kalau misalnya lihat video klip ataupun video Amerika Selatan apa tentang arsitektur Amerika Selatan, nah itu Oh, ya kurang lebih sama lah kayak Eropa Selatan. Nggak segotik oh ya? Eropa Barat ataupun Eropa Timur sih, menurut gua. Terus kalau dari Mhm. segi orang atau kebiasaannya itu tadi yang gue jelasin di awal, Mhm. orangnya sama kalau Eropa Selatan. Kalau Eropa lainnya nggak seramah Eropa Selatan. Terus hal unik lainnya apa ya? Kayaknya apa ya, makanan hampir rata-rata sama, terus paling kayak ada beberapa makanan atau minuman khas gitu ya, sama lah ya kayak di Indonesia gitu. Paling kayak alkohol khas negara ini beda, bir khas negara ini beda, jenis-jenis minuman beralkohol gitu beda biasanya. Mhm. Makanan tradisional, masalahnya gue bukan fans berat makanan Eropa ya, jadi gue nggak begitu tahu. Dan makanannya Tapi tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa? ini kayak mashed potato dicampur sama daging-dagingan gitu. Ya, Mmm, jujur ya, kita kan lidah-lidah mecin Indonesia, jadi gue nggak begitu cocok lah. Nggak ada rasanya kalau menurut gue. Dan jadi gue kurang kurang begitu ngikutin makanan khas atau makanan tradisional negara-negara tertentu. Terus keunikan lainnya apa ya? Sama aja sih menurut gue. Mungkin kalau dulu lu tanyanya pas awal-awal gue di sini, mungkin gue bisa ngejawab, keunikannya ini. Tapi sekarang kayaknya sama aja. Gak ada. udah ngerti semua soalnya kan. Udah lama soalnya. Jadi ya Oh, sama aja sih menurut menurut opini gue. pas pertama ngincipin makanan Eropa gimana, Sis? Hambar pak, nggak ada rasanya. Oh iya, Ingat jadi ini makan Polandia kan punya makanan khas namanya pierogi, itu kayak semacam dumpling gitu kan. apa? Eh, Dumpling? Dumplings kayak bukan somai ya, jadi kayak dumplings gitu. Eh, Mhm. Orang sini tuh biasanya makan pierogi itu sama kayak kuah warnanya merah, mereka bilangnya sup. Gue nggak tahu itu dari apa, itu nggak ada rasanya. Jadi mereka makan pierogi. Pierogi itu isinya macam-macam, bisa daging, bisa sayuran, bisa keju. Bahkan ada yang rasa isi coklat juga ada. Nah itu mereka Mhm. makannya biasanya tuh bareng sama sup warna merah, gue nggak tahu namanya apa, terbuat dari apa, ya itu rasanya aneh. Fuyung kali, Fuyung Hai kali. Bukan, Pak, mending puyung nggak ya Pak? Bukan itu rasanya aneh dan gue nggak suka. Jadi kalau gue makan pierogi gitu nggak ada kuah, nggak pakai kuah gitu. Gue makan sendiri. Kadang dulu malah gue Heeh. makan sama bumbu pecel kalau misalnya gue bawa dari Indonesia. Oh Jadi ya? ya gue makan pierogi kayak dumpling gitu terus gue siram sama bumbu pecel. Wow, tetap ya, tidak bisa Tetap lah meninggalkan lidah lidah Indonesia tuh, makanan Indonesia tuh nggak ada duanya lah. beraneka rasa ya. Nggak ada duanya. Gue masih makan tempe, tahu, kecambah sampai sekarang meskipun susah nyarinya. Masih makan. Oke, oke, oke. Kayak menarik sih, ntar bisa dibuat apa podcast volume 2 sih, masalah bahas makanan sih. Ntar aja ya. Ya, Biar biar teman kayaknya gue juga penasaran. harus cari referensi ya. Soalnya nggak banyak tahu soal makanan. Maksudnya nggak banyak tahu. Biasa. Ya udahlah makanannya Mas, itu dan gue nggak tertarik untuk tahu. Kalau misalnya niat bikin podcast kayaknya harus cari referensi nih. Namanya apa? buat pengalaman aja. Nah Iyalah. nih, kan udah masuk yang segmen terakhir nih. Ada nggak tips buat teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan ke sana atau studi ke Poland tuh prepare-nya harus up gimana gitu loh? Apa aja yang harus disiapin? Satu-satu dulu kali ya dari yang susah dulu lah kalau misalnya mau sekolah. Kalau mau sekolah ke Mhm. Polandia atau ke Eropa secara umumnya, Mhm. ini bukan berarti gue expert atau apa, ini sharing aja sih. Yang Ya, pasti Allah. ini apa namanya, apa
akademisnya lah ya, kayak nilai, terus bahasa Inggrisnya, TOEFL atau IELTS-nya, dan juga motivation letters. Jadi semua requirements yang disyaratkan sama universitas itu sih yang harus diteliti. Terus selain itu yang nggak kalah penting menurut gua adalah bener-bener jeli atau teliti atau hati-hati milih kampus dan juga negara. Selain jurusan ya udah otomatis kan kalau kita mau kuliah kan jurusan yang utama ya. Cuman nggak Mm-mm. kalah penting tuh milih negara, karena Hmm? kalau kita milih negara itu kita juga harus paham betul dengan birokrasinya. Yang gue maksud birokrasi di sini adalah begitu nanti sampai di Eropa, itu gimana cara ngurus izin tinggalnya, terus birokrasi pemerintahannya gimana, birokrasi imigrasi kita sebagai warga asing, hak-hak apa Nah, yang harus kita, kewajiban yang harus kita penuhi, hak apa yang akan kita dapatkan, terus asuransinya gimana. Biasanya sih kampus-kampus itu bantu, tapi nggak semua kampus bantu. Kan ada tuh kayak international oh, yang bantu mahasiswa asing, mm-mm. tapi nggak semua kampus punya punya pengetahuan secara jelas dan lengkap gimana sih cara ngurus dan dealing dengan semua birokrasi itu, karena itu makan makan waktu, makan biaya, makan emosi juga, pengalaman pribadi. Selain birokrasi dan negara, terus juga penting ini sih cari tahu tentang culture-nya. Kenapa? Eh, Nah, apa di negara itu gimana sih budayanya, makanannya, iklimnya gitu. mm, Karena mm, jujur gue dulu nggak cari tahu tentang Polandia itu apa, mm. karena ini gue cerita berdasarkan pengalaman gue. Gue mau Iya, kasih iya, iya. informasi kepada siapapun yang mau kesini untuk kuliah itu jangan sampai melakukan kesalahan yang sama kayak gue gitu. Gue kan tertarik Mm, sama jurusannya ya waktu itu. Terus gue oke. cari tahu tentang Polandia itu gimana sih gitu. Mm, Awalnya mm. memang sempat culture shock yang bikin gue nggak nyaman, sampai Ah, sempat kepikiran untuk putus sekolah dan Bar- balik ke Indonesia, sempat waktu itu. Cuman uh, lagi-lagi waktu gue cerita ke orang rumah, ke bapak sama ibu kan, yang mereka mm, bilang ini keputusan gue yang minta, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, ya udahlah jalanin. Akhirnya gue jalanin. Cuman buat mm. pelajaran aja yang mau kesini, ditelitilah negaranya tuh kayak gimana, cocok nggak sama iklimnya gitu. Kalau gue Mm, sih mm. oke-oke aja ya. Kan ada tuh beberapa cerita, kayak misalnya beberapa teman-teman yang nggak cocok sama iklimnya, akhirnya nggak lanjut kuliahnya, pulang kan. Oh ya, Ada temen gue dulu yang gitu, nggak lanjut. alasan iklim itu akhirnya stop buat Karena tidak. ada yang nggak bisa hidup di negara dingin banget, ada. Terus yang nggak cocok sama Oh, orang-orangnya. Akhirnya kuliahnya nggak enjoy nantinya kalau misalnya kalian nggak cocok kan, nggak bisa menikmati gitu. Jadi sayang kan mm, nggak enjoy the moment gitu. mm. Itu sih yang penting. Selain itu, tips lainnya kalau misalnya mau kuliah di sini, ya enjoy the moment lah, nikmatin aja. Jadi diri sendiri, nggak usah bohong. Maksudnya nggak usah bohong, ya udahlah cerita aja. Siapa lo ya lo gitu, nggak usah nutup-nutupin gitu. Soalnya Yang udah, orang sini kan gitu, huh? terbuka. Kalau lo nggak suka ya Oh, dibilang suka, nggak usah kita bilang suka tapi di belakang kita ngomongin dan sebagainya. Itu bukan tipikal orang sini oh sih. gitu. Terus dari segi Oh, cara ngajar dan sebagainya udah pasti beda sih. Udah pasti beda. Ya, adaptasi lah, nanti lama-lama pasti bisa. Terus tips lainnya, kalau mau sekolah, apa ya, kayaknya itu deh, enjoy the moment lah. Banyak kok cari informasi beasiswa ataupun informasi kampus, negara, dan lainnya di mm, Google, udah ketik aja pasti banyak. Ataupun kan sekarang banyak tuh anak-anak Indonesia yang kuliah di Eropa kan nggak sebanyak dulu-dulu lah ya. mm, Bahkan mereka kan punya vlog, Instagram, influencer dan sebagainya, tanya aja DM atau komen di YouTube gitu. Pasti dibantu lah. Kalau mau jalan-jalan, mm. apa ya, budget lah yang pasti. harus punya pertimbangan dan juga punya hitungan yang pas, dan juga harus punya apa ya, budget tambahan itu istilahnya apa, pengeluaran tak terduga gitu. Karena yang Iya. jalan-jalan di luar negeri, apalagi ke satu tempat yang kita belum pernah kunjungin, itu pasti Puji. pasti ada nyasarnya, pasti ngeluarin biaya tambahan, terus pasti banyak bingungnya. Tapi di satu Mm, sisi seru juga kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu. Kalau gue sih itu nggak seru. dapat itu. seru. Tapi ya kadang-kadang butuh biaya tambahan itu tadi. Terus apa lagi ya?
ya itu sama sih birokrasi, kayak gimana secara apply visanya gitu. Visa ini ya visa turis, terus visa itu bisa dipakai buat ke negara mana aja, terus Nah, uh, inilah riset tentang hostelnya atau hotel penginapan, tentang transportasinya, terus bikin jadwal yang lengkap mau kunjungi tempat-tempat mana aja, karena sayang banget kalau misalnya buang-buang waktu, begitu kita sampai di tempat tujuan kita malah masih menentukan enaknya gue mau kemana ya, itu tuh sayang banget sih. Mendingan di planning tuh sebelum oh, tulis dulu ya. Tujuannya ya mau kemana, mau hari di gimana list. hari ini. Dan transportasi di sini kan udah enak ya, udah terkoneksi lah kemanapun. Ada tram, ada metro, ada bus, ada kereta, jadi mending disusun lah itinerary-nya, mau kemana aja, terus sekalian Hmm. dari tempat A ke tempat B itu naik apa. Kalau misalnya mau jalan kaki, berapa jaraknya, dipikir juga suhunya. Kalau misalnya dingin, jalan kaki. Kalau Hmm. misalnya kuat, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kuat, ya naik tram atau bus atau naik apapun. Maksudnya semua kan udah terorganisir dengan baik. Jadi alangkah lebih baik kalau kita juga mempersiapkan semuanya dengan baik sebelum datang ke tempat wisatanya. Jadi daripada buang-buang waktu nyari informasi gue habis ini kemana ya gitu kan, mending kita langsung ikutin jadwal kan enak tuh. Gitu sih. Saran lainnya udahlah Oke sih. nikmatin aja udah. Kalau yang masalah jalan-jalan gitu, apa kira-kira budget nih, masalah budget nih. Waduh, budget ya Pak. Kalau tiket pesawat nih, hmm, cek-cek aja promo gitu. Tapi normalnya sih biasanya kalau Rata lah, rata berapa? rata-rata ya paling 15-an kali ya, 15 juta kali ya, PP. Kayaknya nggak tahu ya. Dan itu pun juga tergantung, pertama tergantung maskapai, terus kedua tergantung ini negara tujuan, maksudnya tergantung Oke. negara tujuan. Kalau misalnya setahu gue tuh banyaknya kalau dari Jakarta itu banyak opsi penerbangan itu ke Berlin, Prancis, Milan, sama Amsterdam, sama London. Tuh banyak banget pilihannya, mau maskapai apapun, ada Qatar, Emirates, bahkan maskapai yang di bawahnya Qatar yang kayak Scoot yang dari Singapura itu ada. Jadi itu tadi kayak kota-kota yang udah gue sebut tadi itu banyak opsinya. Terus ya katakanlah 15 juta lah ya. Terus kalau misalnya mau backpackeran, kayak jalan-jalan ala gembel, ya dulu Tidak ada zaman gembel, tidak ada gembel. inilah ya jalan-jalan gembel gitu. Cari aja hostel-hostel murah. Paling hostel, sebenarnya kalau ngomongin budget ini tergantung ya, tergantung kita mau nyiapin budgetnya kayak gimana. Wah, kayaknya nggak bisa ngasih tips sih kalau misalnya berapa banyak budget itu, kayaknya nggak bisa. Di Google pasti banyak referensi ya, referensi secara lengkap dan detail. Soalnya kalau gue pribadi, dulu waktu jalan-jalan masih kuliah kan masih suka ngegembel, gue jarang nginep di hostel. Paling di McDonald's atau KFC 24 jam gitu. Beli minuman, Terus tidur jam. nggak tidur Pak, nggak boleh kan, tidur sudah keluar. Ya udah, beli minuman aja segelas, terus duduknya sampai pagi. Misalnya summer, gue dulu sering banget nggak tidur, tapi ngemper di stasiun, di Oh terminal. iya? Sering lah dulu. Demi pengen jalan-jalan, nah dulu sering waktu ngegembel pas gitu. Oh, Kok ini BTW ini nggak berarti ada. kurang lebih kalau misal apa dalam satu negara kalau mau keliling full gitu berapa hari sih? Tergantung besar negaranya juga. Kalau misalnya, Atau kalau misalnya pola kayak Belanda gitu yang negaranya kecil itu kayaknya sehari 2 hari bisa deh kayaknya kalau Belanda ya. Kan negaranya nggak begitu gede gitu. Oh. Kalau Polandia teritorialnya lumayan besar. 3 hari kayaknya kalau mau keliling Polandia, dan banyak kok kota-kota di Polandia yang bagus untuk dikunjungi ya, selain Warsaw itu Kraków. Kraków itu kayak Jogjanya Indonesia gitu, kota wisatanya banyak banget turis, kotanya emang cantik sih, cantik, klasik gitu, tapi nggak gede, nggak kayak Warsaw. Kalau Warsaw kan gede kotanya. Terus selain itu ada Wrocław. Wrocław itu deket banget ke Berlin, itu menurut gue kotanya Jerman banget. Dari tata ruang kota, bangunannya, klasiknya tuh Jerman banget. Dan dari Wrocław itu yang terkenal adalah Christmas market-nya. Itu
kalau Christmas market atau Desember kan ada Christmas market itu Ya. bagus banget. Terus selain itu ada Poznan. Poznan itu juga deket sama Jerman, paling 2 jam lah dari Poznan ke Berlin. Itu lebih ke historical sih menurut gue. Jadi kotanya tuh klasik, ambiennya tuh kayak tenang gitu, nggak kayak Warsaw yang capital city kayak Jakarta yang hiruk pikuknya lumayan tinggi gitu. Itu Poznan enggak. Terus kalau Polandia Utara itu karena lokasinya berdekatan dengan Laut Baltik dan juga berseberangan dengan Denmark sama Swedia, jadi ada pantainya. Tapi kalau pantai di Polandia jangan berekspektasi kayak pantai di Indonesia ya. Jadi nggak ada tuh pantai yang ombaknya gede gitu, nggak ada. Jadi ya airnya tenang-tenang aja. Tapi orang sini tuh udah nganggap itu pantai. Emang pantai sih, cuman ya nggak seindah di Indonesia gitu lah. Itu ada Kayak itu, Ancol. kayak apa? Ancol. Ya kayak Ancol lah, atau di situ Bondo apa namanya, Pasir Putih lah ya. Nah, Oh. jadi kayak gitu-gitulah. Jadi nggak bukan pantai yang Parangtritis atau pantai apapun di Bali itu yang indah itu. Itu kota di Eropa, di Polandia Utara yang ada pantainya itu Gdansk, terus Cieszyn. Gedang. Itu tempatnya si Egy, situ si pemain bola. Maulana itu. Terus apa lagi ya, Sopot kalau nggak salah ya namanya, aku lupa. Terus banyak sih kota-kota yang bisa dikunjungi. Terus kalau di negara lain kayak Ceko, Austria, paling juga 2-3 hari bisa lah. Cuman nggak ngerti, ini cuma ekspektasi ya, bukan ekspektasi ya, kira-kira. Soalnya gue sendiri nggak pernah keliling satu negara. Nggak pernah. Nggak apa-apa lah, kan biar apa, teman-teman nanti dapat gambaran lah. Kira-kira misalnya satu negara bisa ngabisin ya paling maksimal 3 hari lah buat keliling, bisa nyiapin budget sendiri versi mereka gimana gitu loh. Kalau mau lebih, ya bisa datang ke Mas Asis ya, mampir gitu ya. Boleh, silakan kalau mampir ke sini, siapapun. Oke. Nanti bisa kita lanjut lah buat topik-topiknya sama Salah. apa yang lain.